dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, supaya mendengar suara Elohim itu benar-benar ya, hati-hati, karena di zaman para nabi saya pernah bacakan ya di di Yesaya kalau nggak salah atau Yeremia ya, Yeremia, kalau mereka mengatakan ya mereka mendengar dan Elohim katanya berfirman ya. Nah, Elohim katanya berfirman. Oke, ini saya cut dulu masalah tudung ya. Nah, masalah tudung supaya ini tidak ada kerincuan ya. Seluruh umat Elohim, jadi tidak pandang muslim atau bagaimana, bahkan pakaian muslim itu benar ya. Karena seperti itulah sungguhnya seorang berpakaian ya. Kitalah yang menjadi menjadi menurun karena perkembangan teknologi. Jadi seorang perempuan ya janganlah berpakaian selayaknya laki-laki. Jadi pakai celana sebenarnya ya, apalagi celana-celana ketat itu nggak bisa. Kalaupun kamu pakai celana di dalam yang panjang, karena saya pakai rok setiap hari dan rok saya panjang. Nah, jadi saya pakai celana di dalam yang panjang ya. Nah, jadi sebenarnya seorang perempuan itu harus tertutup. Pakaiannya harus tertutup dan harus memakai tudung kepala. Lihat orang di timur pada awalnya ya. Hanya era ini zaman ini membuat ya modern gitu. Nah, kalau sesungguhnya seperti ini yang Tuhan mau ya. Jadi bukan hanya muslim. Saya katakan bahkan muslim itu bagus di cara berpakaiannya. Hanya kadang mereka hanya pakai tudung di atas, di bawah celana ketat. Itu sebenarnya nggak bisa. Baju gamis itu yang pas dan berkenan. Dan saya anjurkan kepada saudara kalau pergi beribadah, ada baiknya pakai pakaian yang seperti itu ya. Oke. Nah ya saudara terkasih ya, supaya nggak usah kita terlalu anti. Nah karena coba lebih bagus mana ya, seorang perempuan itu berpakaian sopan atau tidak, kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya mengajarkan supaya saudara hati-hati ya dalam mendengar suara Elohim. Sekalipun itu mereka katakan mereka adalah hamba Elohim yang dipakai luar biasa banyak memang. Dan jangan salah, banyak di akhir zaman yang dipakai luar biasa, bahkan mereka akan jatuh. Dan banyak yang mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya ada di dalam Matius dikatakan ya, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Coba orang bernubuat yang Elohim pakai kan orang yang dikaruniai ya. Bukankah kami mengusir setan, membuat mukjizat demi namamu juga? Kata mereka ya. Yang membuat mukjizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan ya. Nah, jadi jangan saudara terlalu terkagum-kagum dengan orang yang menyatakan hal seperti ini ya. Dikatakan lagi, bukankah kami sudah mengusir setan di dalam namamu? Keren ya. Bernubuat di dalam namanya. Mengadakan mukjizat di dalam namanya. Apalagi mengusir setan di dalam namanya. Berarti kalau kita lihat ketiga hal ini, mereka adalah hamba-hamba yang diurapi, yang besar pemakaiannya, yang membuat KKR segala macam ya. Namun apa yang Elohim katakan? Enyahlah dan aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena di dalam kuasa, di dalam karunia yang Elohim telah percayakan kepada mereka, mereka pun akhirnya mencuri kemuliaan Elohim ya. Jadi nggak usah heran.
Ada satu tokoh yang saya tidak bisa sebut namanya, yang katanya dia telah meninggal dan dia di Afrika, ya. Bagaimana dulu dunia mengeluh-elukan namanya ini, ya. Bagaimana seluruh dunia benar-benar kagum akan pekerjaan yang dia lakukan. Namanya itu sampai termasyhur, ya. Karena apa? Yang buta melihat, yang lumpuh di jalan berjalan, ya. Yang sudah penyakit kanker, yang sudah kansernya luar biasa sembuh. Tetapi tahu kan berita yang sedang beredar, ya, dan itu nyata, bahkan anaknya sendiri yang mempunyai kesaksian bagaimana bobroknya sesungguhnya ayahnya itu, ya. Bagaimana dia melakukan dosa terhadap orang-orang yang tinggal di gerejanya. Bagaimana dia telah melakukan pembunuhan, ya. Walau itu kelihatan tidak disengaja, ya. Nah, coba kalau kita melihat yang katanya hamba-hamba besar di Indonesia ini tidak seberapa dibandingkan beliau, ya. Mungkin saudara sudah tahu salah satu tokoh dari Afrika yang sangat besar yang katanya dia sudah meninggal. Tidak tahu, tidak ada yang tahu karena mayatnya tidak dimunculkan itu, ya. Dan dia meninggal di masa Covid kemarin. Dan lihat bagaimana kesaksian dari putrinya sendiri, ya. Bagaimana kesaksian daripada jemaat-jemaat yang dia lecehkan, ya. Jadi tidak satu ukuran di saat saudara melihat, ya, besar mujizat yang dikerjakan, itu bukan satu ukuran. Dan inilah yang Elohim perlihatkan kepada saya setelah saya memberi diri hidup di dalam Elohim, ya. Saya melihat bagaimana kejahatan-kejahatan itu diam di dalam gereja, ya. Diam di dalam yang katanya hamba-hamba Elohim. Banyak sekali. Banyak sekali, ya. Bahkan di saat kita mengadakan doa pelepasan, tidak satu dua yang masih menjabat sebagai gembala melakukan dosa yang sama. Sampai saya katakan bagaimana kalian hidup di dalamnya, ya. Dan ini Elohim perlihatkan semua. Ini yang tidak dilihat mata jemaat-jemaat. Disinilah para jemaat dikatakan jangan mengandalkan manusia supaya apa engkau tidak kecewa. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, andalkan Elohim. Karena pimpinan yang ada di hadapanmu juga manusia yang bisa juga jatuh, ya. Jangan terlalu kagum kepada mereka. Tetapi kagumlah hanya kepada Elohim, karena di saat engkau kagum kepadanya, maka itu akan menjadi kebanggaan pada dirinya sendiri, yang akhirnya di sanalah kejatuhannya, mencuri kemuliaan Elohim, ya. Ini banyak saudara terjadi di seluruh penjuru bumi, sangat banyak. Jadi jangan buta. Jangan di saat engkau melihat ada kuasa yang terjadi di saat dia berdoa, maka dia sudah berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Elohim. No. Itu bukan satu ukuran. Bahkan ingatlah ayat Matius 7 tadi, ya. Matius 7 ayat 21, ya. Yang Elohim katakan, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripada aku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Coba. Alangkah berdukanya sesungguhnya Elohim menyatakan itu, ya. Alangkah berdukanya Elohim menyampaikan itu. Ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Elohim, Elohim, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jelas. Jadi jangan pernah terkagum-kagum melihat seorang hamba yang kepadanya diberi kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, mencelikan mata yang buta, ya. Jangan. Karena banyak di antara mereka pada akhirnya Tuhan Elohim katakan, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripada aku. Karena pada akhirnya banyak mereka yang mencuri kemuliaan Elohim, ya. Jadi di masa Covid itu juga,
Di saat saya berdoa, Bapak, apakah benar yang mereka katakan katanya sudah diperangi? Katanya sampai ke Indonesia hanya 0,0 sekian persen? Elohim berfirman, aku tidak berfirman kepada mereka. Ya, sama dengan yang tertulis di dalam Yeremia yang katanya, ya, Elohim berfirman kepada kami, engkau akan dilepaskan dari perang, engkau akan dilepaskan daripada pedang dan kelaparan. Tapi apa Elohim katakan? Dan bahkan dia dan keturunannya, anak cucunya akan terkena pedang, akan tertimpa perang, kata Elohim. Karena mereka hanya menyatakan rekaan hati mereka saja. Nah, kalau kita lihat pesan dari para nabi itu, ya, itu seolah-olah mereka pesan itu baik, ya, dan orang yang mendengar pun mereka itu di zona nyaman. Mereka itu pun tenang karena banyak sekali orang yang mau mendengarkan suara Tuhan hanya untuk apa? Hanya untuk hal-hal yang baik saja. Ya. Makanya kalau melalui channel ini banyak orang yang menakut-nakuti segala macam. Ya. Karena apa? Bagian saya di sana bukan menakut-nakuti. Hanya memang bagian saya diberikan Elohim apa? Untuk menyatakan nubuat-nubuat akan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi enggak khotbah kemakmuran. Itu bukan bagian saya, karena di akhir zaman juga bukan khotbah kemakmuran yang Elohim mau saudara dengar, ya. Tapi bagaimana saudara bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk menjalani hari-hari yang akan datang, ya. Itu yang Elohim mau daripada saudara. Nah, jadi saat itu yang di Yeremia Elohim berfirman, ya, aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka menyatakan rekaan hati mereka saja. Nah, begitu juga waktu saya bertanya, apakah memang COVID-19 ini tidak akan sampai di Indonesia? Karena mereka katakan sudah diperangi, sudah dipatahkan, ya. Dan Elohim pun berfirman, aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka hanya menyatakan rekaan hati mereka saja, dan benar, ya. Itu salah satu yang bahkan besar juga dipandang di Indonesia, ya. Nah, apa yang terjadi? Besar enggak itu terjadi di Indonesia? Besar. Jadi siapa yang berfirman kepada mereka? Siapa yang berfirman kepada saya? Bukan saya membanggakan diri, tetapi saya mau mengajarkan saudara untuk peka, untuk tidak selalu merasa di zona nyaman. Karena kebanyakan orang hanya mau mendengarkan hal-hal yang baik. Karena apa? Sesungguhnya karena kekhawatiran. Seburuk apapun nubuatan itu yang diperhadapkan, yang Elohim mau supaya kita membangun hubungan kita, seburuk apapun itu. Ingat, apakah tidak buruk nubuatan? Ya, apakah tidak kacau nubuatan yang diberikan kepada Niniwe melalui Yunus? Tetapi mari kita belajar dari sana. Apa yang Elohim mau supaya mereka bertekuk lutut, supaya mereka mau merendahkan hati, supaya mereka mau membujuk Elohim, dan mereka pun melakukannya. Mereka membangun hubungan itu terjadi enggak? Itu atas Niniwe tidak terjadi. Nah, kalaupun ada diberikan nubuatan kepada saudara, kepada kita, atas wilayahmu, atas hidup ini, atas zaman ini, jangan langsung merasa takut. Tetapi apa? Bapak, engkau yang berfirman. Bapak, engkau yang menyampaikan kepada kami. Kalaupun itu harus terjadi, jadilah kehendak-Mu. Kami hanya akan mau meminta kepadamu, Bapa, lindungilah kami dari segala apa yang akan datang. Cukup seperti itu, ya. Atau bujuk dia, jauhkanlah semuanya itu daripada kami. Nah, itu aja yang harus kita lakukan. Bukan jadi, mana ada itu, Tuhan kan beserta kita katanya. Tuhan kita dahsyat, tetapi dia berani mengatakan hal seperti itu dengan kata beriman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong. Bagaimana imanmu berkuasa jikalau perbuatanmu nol di hadapan Elohim? Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia.
tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan.